Kontroversi keras dari AFC, perubahan aturan tuan rumah di tahap keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mengancam posisi timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola internasional, keputusan yang diambil oleh badan pengatur utama selalu menjadi sorotan, terutama jika kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi nasib sebuah tim nasional. Baru-baru ini, AFC, Asian Football Confederation, mengeluarkan sebuah kebijakan yang menuai banyak kritik dan perdebatan, karena dinilai menguntungkan satu pihak sekaligus merugikan tim-tim lain, termasuk Indonesia. Perubahan aturan terkait penentuan tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional dan internasional. Keputusan kontroversial AFC, mengubah aturan penentuan tuan rumah di babak keempat. Sebelumnya, AFC telah menetapkan bahwa pertandingan-pertandingan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di lokasi netral, tanpa kehadiran tuan rumah dari tim yang bertanding. Aturan ini dianggap sebagai langkah adil dan objektif, karena mengurangi risiko adanya campur tangan pihak tertentu yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan secara tidak fair. Namun, secara mendadak, AFC mengumumkan bahwa kebijakan tersebut diubah. Kini, 2 dari 3 tim terbaik di babak ketiga akan secara otomatis mendapatkan hak sebagai tuan rumah di pertandingan-pertandingan penting tersebut. Artinya, peluang tim-tim besar dan dengan pengaruh politik serta finansial yang kuat untuk menjadi tuan rumah akan semakin besar. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran tentang keberlangsungan prinsip fair play dan keadilan kompetisi. Dampak perubahan aturan terhadap nasib timnas Indonesia. Kebijakan baru ini tentu saja memunculkan kekhawatiran besar bagi Indonesia. Sebab, dalam skenario ini, kemungkinan besar beberapa negara dari kawasan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Irak, Arab Saudi, atau Qatar, akan mendapatkan hak sebagai tuan rumah. Padahal, selama ini Indonesia selalu menghadapi tantangan besar di wilayah tersebut, baik dari segi kondisi pertandingan maupun faktor eksternal lainnya. Beberapa alasan utama mengapa perubahan ini dianggap sangat merugikan Indonesia adalah kemungkinan besar pertandingan akan digelar di kandang lawan, di mana faktor tuan rumah seringkali memberikan keuntungan besar pada tim tuan rumah. Mereka memiliki dukungan langsung dari supporter, kondisi lapangan yang familiar, serta lingkungan yang sudah mereka kuasai. Pengaruh faktor eksternal seperti bias wasit dan perpanjangan waktu yang tidak wajar, yang seringkali menjadi kendala bagi Indonesia di pertandingan kandang lawan. Sejarah menunjukkan bahwa di pertandingan-pertandingan sebelumnya, keberpihakan wasit dan keputusan kontroversial seringkali mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Peran supporter lawan yang sangat kuat di stadion, terutama di kawasan Timur Tengah, di mana atmosfer pertandingan seringkali sangat intens dan bisa mempengaruhi mental pemain Indonesia. Kondisi lapangan dan fasilitas stadion di wilayah tersebut, yang meski seringkali lebih baik dari standar di Indonesia, tetap tidak mampu menyaingi faktor psikologis dan mental ketika bermain di kandang lawan. Kandang lawan seringkali memberi tekanan psikologis yang besar pada pemain. Faktor-faktor yang mengancam dan tantangan yang dihadapi timnas Indonesia. Berbagai faktor ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran besar terhadap peluang Indonesia untuk tampil optimal di babak keempat nanti. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menjadi tantangan. Bias wasit dan keputusan kontroversial. Pengalaman panjang menunjukkan bahwa pertandingan-pertandingan di kawasan Timur Tengah seringkali diwarnai dengan keputusan-keputusan kontroversial dari wasit yang dapat menguntungkan tim tuan rumah. Contoh nyata adalah laga melawan Bahrain saat babak kualifikasi Piala Dunia, di mana perpanjangan waktu tiba-tiba diperpanjang dari 6 menit menjadi 9 menit. Dalam periode tersebut, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang tercipta di menit-menit akhir, yang sebelumnya tidak terduga dan berpotensi merugikan Indonesia. Selain itu, insiden kartu merah yang kontroversial terhadap 2 pemain Indonesia, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, ketika menghadapi Qatar di ajang Piala Asia U23, menunjukkan betapa keputusan wasit seringkali menjadi faktor penentu hasil pertandingan. Ketidakadilan semacam ini bisa terjadi lagi jika pertandingan di luar negeri, khususnya di kandang lawan yang didukung penuh supporter lokal. Tekanan dari supporter lawan. Di kawasan Timur Tengah, atmosfer pertandingan seringkali sangat menekan. Supporter tuan rumah terkenal sangat fanatik dan agresif, mampu menciptakan suasana yang sangat berat bagi tim tamu.
Walaupun Indonesia memiliki komunitas WNI yang cukup besar di kawasan tersebut, jumlah mereka biasanya tidak cukup besar untuk mengimbangi kekuatan supporter lokal. Atmosfer yang penuh tekanan dan intimidasi ini bisa memengaruhi konsentrasi dan mental pemain Indonesia di lapangan. Kondisi lapangan dan fasilitas stadion. Walaupun stadion di kawasan Timur Tengah umumnya memiliki fasilitas modern dan lapangan rumput berkualitas tinggi, faktor utama yang tetap menjadi tantangan adalah kondisi psikologis pemain. Bermain di kandang lawan berarti harus menghadapi tekanan mental yang besar, termasuk kemungkinan gangguan dari supporter dan pengaruh lingkungan yang berbeda dari kebiasaan di Indonesia. Sisi positif dan harapan yang masih ada. Meski berbagai tantangan tersebut cukup berat, bukan berarti Indonesia tanpa peluang atau harapan. Ada beberapa faktor positif yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tim, di antaranya dukungan solid dari WNI di kawasan Timur Tengah. Seperti yang terjadi saat pertandingan melawan Arab Saudi dan Bahrain, komunitas WNI di kawasan tersebut selalu memadati stadion dan memberikan dukungan moral yang besar kepada pemain. Kehadiran supporter Indonesia ini bisa menjadi motivasi tambahan, serta memberikan dorongan psikologis saat menghadapi tekanan dari supporter tuan rumah. Catatan baik di turnamen sebelumnya. Dalam ajang Piala Asia 2023, Indonesia mampu meraih kemenangan 2-1 atas Kuwait, yang saat itu menjadi tuan rumah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan persiapan matang dan mental juara, Indonesia mampu mengatasi tekanan dan tampil kompetitif di kandang lawan. Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas dan semangat juang pemain Indonesia tidak kalah dari tim lain, meskipun menghadapi situasi sulit. Mental juara dan kemampuan mengatasi tekanan. Sejarah sepak bola regional menunjukkan bahwa tim-tim seperti Uzbekistan di Piala Asia U17 mampu membuktikan bahwa kualitas dan mental juara bisa mengalahkan segala bentuk kecurangan atau tekanan eksternal. Meski mereka mendapatkan 2 kartu merah di pertandingan tertentu, mereka mampu meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dan membuktikan bahwa sikap mental dan disiplin sangat penting untuk meraih hasil terbaik. Strategi dan prediksi. Menghadapi tuan rumah dan mengamankan poin. Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, timnas Indonesia perlu merumuskan strategi yang matang dan adaptif. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Kandidat tuan rumah potensial dan dampaknya. Uni Emirat Arab, UEA sebagai salah satu kandidat utama, UEA sangat dikhawatirkan karena pengaruh finansial dan politik yang besar di AFC. Kemungkinan mereka akan mendapatkan hak sebagai tuan rumah, mengingat kekuatan ekonomi dan hubungan politik mereka yang cukup kuat. Hanya perlu kemenangan melawan Tiongkok, Indonesia ciptakan sejarah baru dunia. Tim nasional Indonesia tengah berada di ambang sejarah saat bersiap menjamu tim asal Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025. Pertandingan ini merupakan penentu nasib negara kita dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah memperoleh kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Bahrain, posisi Indonesia kini berada di peringkat keempat grup C dengan total poin 9. Kemenangan dalam duel yang sangat krusial ini akan membuka lebar jalan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah kesempatan yang nyata dan semakin dekat dengan harapan para penggemar sepak bola di tanah air. Pertandingan penting di Gelora Bung Karno ini sangat menentukan. Indonesia sangat memerlukan tambahan 3 poin untuk menjadikan total poinnya menjadi 12, yang memungkinkan mereka berada dalam kondisi aman untuk melanjutkan kiprah ke tahap selanjutnya. Dengan satu kemenangan di laga ini, timnas Indonesia hampir pasti akan mengakhiri pertandingan grup sebagai peringkat ketiga atau keempat, tergantung pada hasil dari kompetisi lainnya yang berlangsung bersamaan. Namun, skuad Garuda tidak boleh lengah atau meremehkan tim Tiongkok. Saat ini, mereka berada di posisi kelima dengan koleksi 9 poin dan sedang berjuang keras untuk tetap menjaga harapan mereka lolos ke putaran selanjutnya setelah menelan 2 kekalahan berturut-turut dari Arab Saudi dan Australia. Tambahan tekanan yang dihadapi tim asuhan pelatih Branko Ivankovic tentu akan menjadikan laga melawan Indonesia di Jakarta sebagai salah satu ujian terakhir dalam rangkaian kualifikasi ini. Dengan 9 poin yang telah mereka kumpulkan, Indonesia memiliki beberapa skenario untuk lolos ke putaran keempat. Jika Indonesia mampu mengalahkan Tiongkok, mereka akan menambahkan 3 poin dan total menjadi 12, yang besar kemungkinan cukup untuk menempati posisi ketiga atau keempat di grup ini.
Bahkan jika Indonesia mengalami kekalahan melawan Jepang dalam pertandingan terakhir mereka, peluang untuk lolos masih ada asalkan hasil dari pertandingan lain mendukung. Apabila timnas Indonesia hanya mendapatkan hasil imbang, total poin mereka akan menjadi 10, yang masih berpotensi memperkuat posisi mereka di peringkat 4, meskipun ada kemungkinan mereka akan disalip oleh Bahrain atau Tiongkok jika kedua tim itu berhasil meraih kemenangan dalam sisa pertandingan mereka. Fokus utama saat ini adalah pertandingan melawan Tiongkok di GBK yang menjadi sangat penting, mengingat rekor Indonesia yang cenderung positif saat bermain di kandang. Kehadiran supporter yang selalu memadati Stadion SUGBK di Jakarta diharapkan dapat memberikan dorongan moral yang besar bagi pemain. Semangat dan dukungan dari ribuan pendukung setia bisa menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan ini. Rasa percaya diri dan motivasi yang tinggi adalah kunci untuk menembus batas-batas yang ada dan menciptakan kebangkitan dalam dunia sepak bola Indonesia. Kemenangan kali ini tidak hanya akan menambah catatan sejarah baru bagi tim nasional, tetapi juga memberikan harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercinta. Saat melihat ke depan, kita bisa merasakan betapa pentingnya jalannya laga ini. Bukan hanya berurusan dengan angka di papan klasemen, tetapi juga berkaitan erat dengan rasa cinta dan harapan rakyat Indonesia terhadap timnas. Kemenangan di laga ini akan menjadi momentum untuk membangun tim yang lebih kokoh dan berprestasi di masa depan. Pertandingan malam itu tidak hanya sekedar persaingan di lapangan, tetapi juga adalah upaya kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dengan seluruh dukungan yang ada, harapan akan kebangkitan sepak bola Indonesia semakin terbuka lebar. Kita semua berharap timnas Indonesia akan tampil maksimal dan menunjukkan permainan terbaik mereka, sehingga dapat membawa pulang kemenangan yang sangat diharapkan. Mari kita saksikan bersama, bagaimana perjuangan timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru di panggung dunia. Kemenangan melawan Tiongkok akan menjadi lambang perjuangan dan semangat juang yang tidak kenal menyerah dari tanah air. Tak ada yang lebih membanggakan selain melihat tim kebanggaan kita berjuang memberikan yang terbaik untuk bangsa. Semoga segala usaha dan doa kita semua dapat menjadi penyemangat bagi skuad Garuda untuk terus berjuang dan meraih cita-cita yang sangat mulia. Selain itu, kita pun harus saling mendukung dengan semangat juang yang tinggi, agar terus bisa bersatu demi meraih mimpi besar untuk sepak bola Indonesia di kancah dunia. Ini adalah waktu kita untuk bersatu dan maju bersama, meraih impian yang telah lama dinantikan. Kita percaya, dengan kerjasama yang solid, disiplin dalam permainan, serta dukungan tiada henti dari para penggemar, sepak bola Indonesia akan mampu mencetak sejarah baru yang akan dikenang sepanjang masa. Selamat berjuang, Timnas Indonesia, semoga sukses selalu menyertai langkah-langkah kalian. Pelatih Nova Arianto telah mengungkapkan permohonan maafnya terkait kekalahan yang dialami tim nasional U17 Indonesia dalam pertandingan melawan Korea Utara, yang mengakibatkan mereka terhenti di babak perempat final Piala Asia U17. Momen ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi tim dan semua pihak yang terlibat. Dalam pernyataan yang disampaikannya, Coach Nova tidak hanya mengekspresikan rasa penyesalan atas hasil akhir tersebut, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyadari pentingnya menganalisis setiap aspek yang berkontribusi pada penampilan tim, dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Dengan tujuan untuk mempersiapkan skuad U17 secara lebih baik menjelang kompetisi selanjutnya di Qatar, Coach Nova bertekad untuk menerapkan strategi dan metode pelatihan yang lebih efektif. Kekalahan tersebut memang pahit, namun tak dapat dipungkiri bahwa perjalanan Garuda Muda di Piala Asia U17 memberikan pengalaman berharga. Dalam kompetisi yang penuh tantangan ini, tim telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dan skill yang patut diacungi jempol. Coach Nova mengajak semua pihak untuk terus memberikan dukungan kepada tim meskipun hasil yang diharapkan tidak tercapai. Semangat yang diperlihatkan anak-anak harus menjadi modal berharga untuk langkah selanjutnya, ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa pencapaian tim U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sepak bola di Indonesia sedang berkembang, dan potensi muda yang ada patut untuk terus digali dan dikembangkan. Rasa syukur pun diungkapkan oleh Coach Nova kepada seluruh pemain, staf, dan tentunya para pendukung yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Garuda Muda. Melihat ke depan, Coach Nova memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas tim melalui berbagai program pelatihan dan pertandingan persahabatan yang dirancang khusus.
Dalam evaluasi yang akan dilakukan, ia juga ingin mendengar masukan dari semua anggota tim dan stakeholder untuk menemukan solusi yang tepat dalam menangani setiap kendala yang dihadapi. Pada akhirnya, pelatih yang penuh dedikasi ini berharap agar para pemain tidak merasa down dengan kekalahan, tetapi justru menjadikannya sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras. Pemain muda Indonesia memiliki bakat dan kemampuan yang sangat menjanjikan, dan Coach Nova bertekad untuk memastikan mereka dapat memberikan penampilan terbaik di panggung dunia sepak bola. Kami akan terus berjuang dan berusaha sebaik mungkin untuk bangkit dari kekalahan ini, ungkapnya dengan penuh semangat. Tentunya, harapan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia selalu menyertai Garuda Muda dalam setiap langkahnya. Dengan kebangkitan semangat dan kerja keras yang tak pernah padam, diharapkan tim dapat meraih kesuksesan di kompetisi mendatang, tidak hanya di level Asia tetapi juga di level dunia. Terima kasih, Coach Nova, atas dedikasi dan kerja kerasmu yang telah membawa Garuda Muda meraih keberhasilan dan kesempatan untuk bertanding di pentas Piala Dunia. Semoga perjalanan ini terus menginspirasi banyak orang dan membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Di kesempatan yang sama, Nathan Choyaon, seorang pemain berbakat berusia 23 tahun asal Indonesia, baru-baru ini menunjukkan performa mengesankan saat diturunkan sebagai pemain awal atau starter dalam pertandingan antara Swansea U21 melawan Hull City U21. Choyaon berhasil tampil selama 70 menit dalam laga tersebut, memberikan kontribusi signifikan bagi timnya. Pertandingan yang berlangsung di stadion milik Swansea ini sangat penting bagi kedua tim yang berjuang untuk meraih poin dalam kompetisi mereka. Swansea U21, yang merupakan tim muda dari klub profesional yang berbasis di Wales, berusaha untuk membangun momentum dan meraih kemenangan di kandang sendiri. Di sisi lain, Hull City U21 juga datang dengan tekad yang kuat untuk mencuri poin dalam pertandingan ini. Selama berada di lapangan, Nathan Choyaon menunjukkan kualitas permainannya dengan berbagai aksi yang menarik perhatian. Sebagai seorang pemain yang beroperasi di lini tengah, Choyaon memiliki tanggung jawab untuk mengatur aliran bola dan memberikan umpan-umpan akurat kepada para penyerang. Dengan kecerdasan taktisnya, ia mampu seringkali menemukan ruang kosong dan memberikan kontribusi pada penguasaan bola tim. Pertandingan ini juga menjadi ajang bagi Choyaon untuk membuktikan kemampuannya di level yang lebih tinggi, mengingat potensi besarnya yang telah diakui banyak orang. Dukungan dari pelatih dan rekan-rekan setimnya memberikan dorongan semangat bagi Choyaon untuk bermain dengan maksimal. Penampilan solidnya selama 70 menit di lapangan menjadi bukti bahwa ia mampu bersaing di level U21 meskipun masih muda. Selain itu, kemenangan yang diraih oleh Swansea U21 tidak lepas dari kerja keras seluruh tim. Bermain di hadapan para pendukung yang setia, Swansea berusaha keras untuk menciptakan peluang dan mempertahankan keunggulan mereka di pertandingan ini. Dengan adanya kontribusi dari Choyaon, mereka berhasil mengendalikan jalannya permainan dan menciptakan beberapa kesempatan berbahaya untuk mencetak gol. Kemenangan ini tentu sangat berarti bagi Swansea U21, bukan hanya dari segi poin di klasemen, tetapi juga sebagai motivasi untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Choyaon dan rekan-rekannya diharapkan untuk terus memperbaiki performa mereka dan belajar dari setiap pengalaman di lapangan. Dalam konteks yang lebih luas, penampilan Nathan Choyaon ini mencerminkan perkembangan pesat para pemain muda Indonesia di kancah sepak bola internasional. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang menembus liga-liga di luar negeri, ini memberikan harapan baru bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Semoga prestasi yang dicapai oleh Choyaon di Swansea ini dapat menginspirasi generasi muda pemain sepak bola di Indonesia untuk terus bermimpi dan berjuang mencapai tujuan mereka dalam karir sepak bola.